Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu dengan cara memperbaiki handphone yang ada di tangan saya. Ini adalah handphone Xiaomi Note 3. Ini kondisi handphonenya itu kata pelanggan untuk di bagian tombol power atau on off itu tidak bisa berfungsi teman-teman. Oke, kelihatannya sedikit amblas dan terlihat jelas ada bekas sedikit ada cacat di bagian tombol powernya, mungkin terlalu keras untuk menekannya. Saya coba untuk koneksikan menggunakan charger. Oke, untuk chargernya terhubung ya teman-teman. Untuk di baterainya di angka 90%. Namun untuk saya tekan di bagian tombol on off atau tombol powernya itu sama sekali tidak ada respon. Jadi untuk di bagian tombol on off atau tombol powernya tidak bisa berfungsi sama sekali. Oke, untuk memastikan handphone ini bisa menyala atau tidak, saya coba untuk tekan sekeras mungkin. Saya coba untuk menekan terus untuk di bagian tombolnya, namun tetap saja tidak ada respon. Sedangkan untuk pengisian baterai hampir full, ada di angka 90%, namun handphone tidak bisa dinyalakan teman-teman. Karena untuk di bagian tombol power atau on off-nya tidak bisa berfungsi sama sekali. Selanjutnya kita coba untuk membongkarnya. Oke, kita buka dulu untuk di bagian tutup belakang atau backdoornya, dan hati-hati ada kabel sidik jarinya agar tidak putus atau tidak robek, harus ekstra hati-hati untuk membukanya. Untuk di bagian ini handphone ternyata bekas servisan ya teman-teman. Terlihat jelas baterainya sudah pernah di renovasi, dan di bagian tombol on off atau fleksibel tombol powernya saya koreksi dulu. Apakah setelah kita lepas fleksibelnya, saya coba untuk pasang kembali dan nyalakan, ternyata masih saja tidak ada respon teman-teman. Oke, perhatikan di bagian ini adalah bagian pin out jalur tombol keypad powernya. Saya gunakan di bagian pin out tombol power itu tidak ada respon juga teman-teman. Harusnya kalau ditekan menggunakan pinset untuk di bagian jalur positif pada keypad powernya, dan di bagian ini saya tekan menggunakan pinset juga tidak ada respon sama sekali, tidak ada tanda-tanda kehidupan atau tidak bisa menyala untuk infonya. Oke, jadi untuk di bagian fleksibel ini kita coba untuk koreksi dulu apakah ada jalur yang putus atau korosi di bagian fleksibelnya. Oke, untuk di bagian fleksibelnya tidak ada korosi ataupun tidak ada jalur yang putus, namun saya curiga yaitu di bagian jalur pada soket konektor fleksibel tombol powernya. Ini saya coba tekan yaitu jalur on off nya tidak bisa respon sama sekali. Untuk saya koreksi tidak ada korosi ataupun tidak ada bekas air ya teman-teman, namun tidak bisa berfungsi. Sekarang kita lepas dulu untuk di bagian soket konektor baterainya untuk mengerjakan di bagian yaitu mengecek di bagian tombol power yang putus atau tidak bisa berfungsi. Untuk di bagian kamera belakang kita harus melepasnya dulu agar nanti tidak kotor atau tidak cacat terkena solder ataupun terkena cairan sejenisnya saat kita membersihkan atau mengecekkannya. Di bagian ini saya coba untuk membersihkan dulu yaitu di bagian soket konektor fleksibel on off nya sudah bersih untuk di bagian ini. Oke, tidak ada korosi sama sekali ya teman-teman, jadi kondisinya itu masih kering dan masih bersih. Oke, kita coba untuk tes apakah ada jalur yang putus di bagian jalur on off nya atau jalur keypad powernya.
Oke, setelah saya tes itu ada jalur yang putus ternyata. Jadi untuk pin ini yang saya tunjuk itu adalah jalur tombol on off nya, yaitu pin kaki dari atas nomor 2 ke bagian yang saya tunjuk ini. Jadi untuk jalurnya itu putus teman-teman. Pin kaki nomor 2 dari atas itu putus jalur. Jadi harusnya terhubung atau tersambung untuk di bagian yang saya tunjuk tadi, namun untuk jalur itu setelah saya cek tidak ada respon sama sekali. Jadi positif untuk jalur di bagian kaki konektornya itu terputus. Oke, saya coba untuk berdekat lagi. Di jalur inilah untuk di bagian keypad tombol powernya itu terputus teman-teman. Oke, kita coba untuk nyalakan menggunakan pinset. Oke, ini adalah titik jalur yang tadi saya tunjuk itu tidak tersambung. Oke, setelah kita nyalakan menggunakan pinset di jalur dioda yang terdapat di bagian samping konektor fleksibel on off nya itu bisa menyala saat kita menggunakan pinset. Oke, ini handphone tiba-tiba mati ya teman-teman. Apakah dari kendala baterai lepas ataupun apa? Kita coba untuk menekan lagi. Perhatikan di bagian ini itu adalah bagian LCD yang nanti terlihat ada cahaya atau kontras layar. Oke, untuk LCD-nya menyala ya teman-teman, namun untuk saya sentuh ini tidak bisa. Oke, ini adalah jalur pada switch tombol on off powernya. Positif untuk layar LCD-nya menyala, namun setelah saya coba untuk buka kunci itu tidak bisa disentuh. Dan ternyata untuk di bagian fleksibel touchscreen ternyata belum terpasang teman-teman. Ini besar kemungkinan handphone sebelum dibawa ke toko saya, besar kemungkinan itu habis pernah diservis sebelumnya, namun merakitnya kurang teliti ya teman-teman. Ada bagian yang kurang terpasang, yaitu di bagian fleksibel touchscreen. Oke, kita pasang ulang untuk di bagian fleksibel touchscreen-nya karena terjepit oleh mesin. Kita sudah memasang fleksibel touchscreen, sekarang kita coba tes ulang, yaitu kita menyalakan handphonenya menggunakan pinset di bagian jalur on off nya. Oke, handphone sudah menyala dan sekarang kita akan tes untuk di bagian layar sentuh. Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan normal ya teman-teman. Jadi untuk touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal dan handphonenya juga bisa menyala dengan normal teman-teman. Namun hanya kendala di bagian jalur on off atau jalur tombol keypad powernya yang putus jalur. Kita matikan dulu dan kita lanjut untuk mengerjakannya. Oke, di bagian inilah kita akan mengerjakan, yaitu menghubungkan jalur yang putus jalur. Oke, kita klik dulu untuk di bagian konektor kaki pin yang terdapat di bagian fleksibel powernya, pin kaki nomor 2. Nanti kita sambungkan ke bagian jalur dioda yang terputus ya teman-teman. Setelah kita klik, kita kasih tenor sedikit saja dan kita siapkan untuk kawat jumper. Oke, setelah kita solder ke bagian kaki konektor fleksibelnya, sekarang kita sambungkan ke bagian jalur on off yang terdapat di bagian kaki dioda. Oke, ini adalah bagian fleksibelnya dan fleksibelnya itu masih utuh, tidak ada korosi dan tidak ada fleksibel yang robek. Namun untuk di bagian jalurnya ternyata yang putus teman-teman. Sekarang kita pasang kembali untuk di bagian kamera belakang dan untuk pengerjaannya kita sudah sambungkan ke bagian jalur yang putus. Sekarang kita coba untuk mengetes. Oke, kita tekan tombol power menggunakan fleksibel, alhamdulillah bisa berfungsi kembali teman-teman. Infonya sudah menyala, kita coba untuk koreksi kembali apakah sudah bisa berfungsi atau ada
kemungkinan besar ada kerusakan yang lain atau tidak, jadi kita harus mengecek terlebih dahulu. Oke, kita tes untuk switch tombol powernya, kita tekan dan kita kunci lagi untuk menggunakan tombol powernya, memastikan tombolnya bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Oke, setelah kita kerjakan dan sudah normal semua, sekarang kita tinggal merakit infonya. Oke, setelah kita rakit, kita tes ulang. Untuk di bagian ini tombolnya sedikit amblas ya teman-teman, dan di bagian backdoornya juga kurang rapat, ada kerenggangan di bagian frame sama backdoornya. Terlihat jelas ya teman-teman, ada kerenggangan yang cukup lumayan lebar ini teman-teman. Kalau ini tidak dipresisikan atau tidak dirapatkan kembali, besar kemungkinan nanti apabila waktu pemakaian handphone itu bermain air, besar kemungkinan bisa kemasukan air. Jadi kita lepas saja untuk backdoornya, kita akan coba memperbaikinya atau kita presisikan lagi menggunakan lem LCD. Ini adalah lem warna hitam yang biasa saya gunakan untuk pemasangan LCD. Kita kasih lem di bagian frame atau di bagian paling samping frame, secukupnya saja di bagian area yang terkunci sama backdoornya. Jika sudah kita kasih lem, kita pasang kembali fleksibel sidik jari dan kita presisikan untuk backdoornya. Oke, untuk pastikan kita tombol powernya bisa berfungsi dengan normal, dan tinggal kita mempresisikan dan kita rapatkan kembali di bagian backdoor sama framenya agar bisa lebih rapat. Saya gunakan gelang karet sebagai perekat. Oke, pastikan presisi ya teman-teman, jangan sampai ada kerenggangan. Tinggal kita menunggu lemnya kering. Oke, setelah beberapa menit saya cek dan sudah kering untuk lemnya. Sudah saya lepas untuk di bagian gelang karetnya dan kembali presisi dan rapat di bagian frame sama backdoornya. Tidak ada kerenggangan lagi teman-teman. Alhamdulillah terpasang presisi dan rapi. Dan sekarang kita tes untuk di bagian tombol on off atau tombol powernya. Oke, sangat nyaman sekali untuk di bagian tombol power atau tombol kunci ataupun tombol on off nya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.